Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dapat bertatap muka hadir di rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Sebelum melanjutkan tema baru, sebagaimana biasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan segala urusan kita. Jika ada yang sakit, diangkat penyakitnya. Jika ada yang sulit, dilapangkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah lapangkan pula alam kubur bagi saudara-saudari orang tua kita yang telah mendahului. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfina anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 5 alam kehidupan yang dilalui manusia: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Akhirat dinamai dengan akhirat karena bersifat terakhir. Bersifat terakhir bermakna tidak ada kehidupan sesudah itu. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya manusia itu memahami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan alam akhirat ini di dalam banyak buku yang ditulis oleh para ulama disebut dengan atau diberi judul dengan Rihlatun ila Daril Khulud, jalan-jalan ke kampung akhirat. Bisa kita jalan-jalan ke kampung akhirat? Bisa. Dengan apa? Dengan akal pikiran kita. Pedomannya apa? Pedomannya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda dari kitab-kitab yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. Sebab Islam bukan agama yang dipaksa untuk beriman. Islam agama yang logis, yang masuk akal. Segala sesuatunya mesti menggunakan akal. Itu sebabnya di Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan afala ta'qilun. Mengapa kalian tidak berfikir? Afala tatadzakkarun. Afala yatadabbarun, mengapa kalian tidak mentadaburi? Ya ulil albab. Sebutan-sebutan itu bertujuan agar manusia memikirkan kehidupan setelah kehidupan dunia.
Maka ketika kita sampai di alam akhirat nanti, tentu jawabannya bukan sekarang. Ketika kita sampai di alam akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kondisi keadaan manusia di sana. Secara umum manusia dibagi kepada dua. Yang pertama, satu kelompok mendapatkan nikmat-nikmat, kemudahan-kemudahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula kelompok yang lain, kelompok yang kedua, mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan akibat perbuatan selama hidup di dunia. Apa kesulitan yang dilalui nanti oleh sebagian manusia? Allah ceritakan di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Dan kami bangkitkan mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah tersungkur, buta matanya, pekak telinganya, dan bisu mulutnya. Begitulah keadaan orang-orang kafir ketika berada di bumi mahsyar. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yang beramal semasa hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan, beri kemuliaan berupa naungan. Naungan, pertolongan, dua hal yang berbeda meskipun tujuannya satu. Kalau pertolongan Allah di dunia diberikan kepada siapa saja, berimankah orang itu ataupun tidak beriman. Ketika di dunia seseorang minta badan sehat, minta rezeki banyak, minta segala urusan dimudahkan, Allah kabulkan. Tetapi kelak di akhirat mereka tidak mendapatkan nasib, mendapatkan bagian daripada kemudahan-kemudahan itu. Nah, kemudian bagi orang yang beriman yang sudah kita jelaskan, silakan ibu-ibu mengecek catatannya. Yang pertama, mereka yang mendapat naungan Allah ialah orang yang saling mencintai, bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nanti di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah, ainal mutahabbuna bijalali. Mana dia orang-orang yang mencintaiku karena keagunganku? Mana mereka yang berteman, bersahabat karena aku? Maka pada hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menerima kebenaran dan tidak menyembunyikannya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang menerima kebenaran itu. Yang ketiga, mereka yang menjadi penghafal Al-Quran. Maka ketika disebutkan kata Al-Quran, kelak di akhirat, penghafal Al-Quran, satu orang penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahli keluarganya yang sudah tercatat masuk neraka sebanyak 10 orang. Satu anggota keluarganya penghafal Quran, lalu kemudian dalam hidupnya dia amalkan Al-Quran itu sampai meninggal, adkhalahul jannata, Allah masukkan orang itu ke surga. Lalu wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi alladhi istaujabun nara. Mereka akan diberi syafaat untuk menyelamatkan asyrah, 10 anggota keluarganya yang telah istaujabu, yang telah wajib. Makna wajib di situ telah tertulis sebagai penghuni neraka. Maka anak atau keluarga yang satu orang ini akan menyelamatkan sebanyak 10. Siapa yang 10 ini? Ayah tentunya, mak dia, ibunya, datuk sebelah ayah, datuk sebelah ibu, nenek sebelah ayah, nenek sebelah ibu. Maka yang 4 lagi adalah orang-orang yang berjasa dengan dia.
Ketika kelak ditanya, mengapa engkau masuk surga? Saya masuk surga karena menghafal Al-Quran. Dari mana kamu menghafal Al-Quran? Siapa yang menolongmu? Siapa yang membantumu? Siapa yang meringankan jalan hidupmu ini untuk menghafal Al-Quran? Maka segala sesuatu ketika itu akan dihadirkan sebagai saksi. Ternyata si fulan memudahkan urusannya. Maka orang itu akan ditambah pula sebanyak 4. Jadi 1 kali 10, 2 20, 3 30. Entah berapalah keluarga ataupun enggak mesti keluarga. Ya, bisa jadi bukan keluarga dia, karena mungkin saja dia tak punya anak. Bisa jadi anaknya mungkin lahir ketika kecil sudah meninggal. Macam-macamlah kondisi manusia. Meskipun dia tidak memiliki anak dari keturunannya, bisa jadi dia punya anak angkat atau seterusnya. Maka kemudian anak ini menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka juga akan ingat dengan orang yang memberi jasa tersebut. Maka berbahagialah kepada bapak ibu yang menjadi orang tua asuh misalnya bagi anak-anak yang mungkin sulit hidupnya. Maka karena mereka itu kelak pasti akan mengingat-ingat siapa saja yang pernah menolongnya ketika hidup di dunia. Kalau masa lalunya bagaimana Ustaz? Masa lalunya misalnya masa lalunya buruk. Ya, masa lalu buruk kemudian dia bertobat, Allah tidak akan membiarkan hambanya bertobat. Kalau seseorang itu bertobat, berbuat dosa pada siang hari, summa yatubu musi'ul laili, yatubu musi'un nahari, yatubullah, kemudian dia melakukan dosa pada siang hari, lalu bertobat pada malam harinya, Allah menerima taubatnya itu. Ketika malam harinya berbuat dosa, pagi harinya dia bertobat, maka Allah terima taubatnya. Karena Allah bersifat tawwab yang senantiasa menerima setiap saat taubat hambanya. Karena hambanya itu pun setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saya mendapat satu cuplikan video Bapak Haji Hercules. Betul saya tonton. Jadi di hari tuanya itu ternyata Bapak Ibu beliau punya lembaga pendidikan. Betul ya? Beliau punya lembaga pendidikan, di situ ternyata banyak orang-orang yang dibantunya. Nah, apakah orang semacam ini kelak ketika dia membantu seseorang akan sia-sia? Maka jawabannya tentu tidak. Semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan semua ini dari harta yang halal, itu kata dia. Artinya kita nengok orang semacam ini, dia punya lembaga ataupun punya anak asuh dan seterusnya. Ketika anak asuhnya itu kelak menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak asuh itu pasti akan mengingat-ingat orang tuanya atau yang mengasuhnya itu selama beriman. Syaratnya itu. Kalau tidak beriman, maka tidak ada kompromi. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja ketika mengadu kepada Allah untuk memasukkan pamannya Abu Thalib ke surga, maka Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah, kan tetapi hidayah itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian Bapak Ibu, ternyata berkat doa Nabi, permintaan Rasulullah, pamannya ini dikurangi siksaannya. Begitulah hebatnya sebuah doa. Meskipun kasus ini disebut kasus tik, ya berlaku kepada Rasulullah SAW saja, tapi ini menjadi gambaran bagi kita bahwasanya kita yang melakukan amal baik kepada orang tentu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya penghafal Al-Qur'an. Tema baru pagi ini, silakan ibu-ibu mencatat. Mengurus anak yatim, menjalin silaturahim, dan memberi makan fakir miskin. Jadi ada 3 kelompok lagi.
ternyata banyak sekali kelompok-kelompok disebutkan oleh Nabi. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang sering kita dengar hadisnya begini. Sab'atun, ada 7, yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la illa zillu. Ada 7 golongan Allah beri naungan bagi mereka dalam naungannya, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya saja. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian syabun, seorang anak muda, nas'a fi ibadatillah, yang rajin beribadah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya terikat, terpaut ke masjid. Wa rajulani tahabani fillah, 2 orang yang saling berkenalan, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun talabat imra'atun, seorang laki-laki yang dirayu oleh perempuan untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian seorang yang bersedekah, dan kemudian seorang yang berzikir di malam hari, lalu kemudian menetes air matanya. Nah, itu yang populer dan itu banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini ada 3 kelompok lainnya. Kalau dihitung-hitung berapa semua? Terakhir berapa jumlahnya? 7. 7 tambah 3 sudah 10. Mencintai karena Allah, penghafal menerima kebenaran, kemudian penghafal Quran, tidak menyembunyikan, berlaku adil 5, kemudian menyempurnakan wuduk 6, tambah 3 sudah 9. Berarti total keseluruhan dalam hadis itu 9 kelompok. Nah, kata Rasulullah, salasun, 3 golongan, fi zillil arsy, di bawah arsy, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yauma la zilla illa zillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di sini ada kata arasy. Mengapa di akhirat ada arasy? Masih ingat jawabannya nih Bapak Ibu? Karena arasy salah satu makhluk Allah yang tidak hancur ketika hari kiamat terjadi. Begitu disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih besar. Beliau membedakan antara kajian tauhid dan kajian fikih, kajian syariah. Syariah dinamai dengan Al-Fiqhu Al-Asghar, fikih kecil. Karena bagi para ulama, bab fikih itu, kalau orang ikhtilaf berbeda pendapat, enggak tercela, enggak keluar dari Islam. Yang satu pakai kunut salat subuhnya, satu pakai jenggot, satu begini. Itu orang tak tercela, karena masih dalam koridor perbedaan dalam ranah fikih. Maka disebut fikih kecil, al-fiqhu al-asghar. Tapi kalau al-fiqhu al-akbar, fikih besar, yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu kajian tentang keimanan dan tauhid. Sebab ketika seorang itu keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terindikasi ke dalam aliran sesat. Syiah contohnya, aliran sesat. Kemudian Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ibadiyah, Ahmadiyah, apa lagi? Ada yang lain. Itu termasuk dalam aliran sesat. Nah, kata Imam Abu Hanifah, al-fiqhu al-akbar, di dalam fikih al-akbar, arasy Allah SWT salah satu di antara ciptaan Allah yang tidak hancur ketika terjadi hari kiamat. Ada 7. Yang pertama, ruh, arwah. Yang kedua, tulang sulbi, tulang ekor. Yang ketiga, surga, neraka. 4, pena al-qalam, laul mahfuz. Yang ke-6, yang ke-7 arasy. Lauhul mahfuz itu adalah lauf, artinya papan. Lauhun, papan. Mahfuz yang terjaga. Maksudnya lauhul mahfuz ini adalah catatan-catatan perjalanan hidup manusia dan alam semesta ini, yang ditulis ketika itu oleh pena yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilur rahimi,
orang yang menjalin silaturahim. Rupanya hebat. Silaturahim tu hebat rupanya Bapak Ibu. Kita lihat nanti dalam hadis-hadis tentang kehebatan, keutamaan orang yang menjalin silaturahim. Yazidullahu fi rizqihi wa yamuddu lahu fi ajalihi. Allah bentangkan rezeki bagi orang yang senantiasa menjalin silaturahim dan Allah panjangkan umurnya. Nah, orang yang sering silaturahim dipanjangkan umurnya. Nah, yang pertama tadi Allah lapangkan rezekinya. Kita melihat dalam kehidupan ini orang yang senantiasa bermuamalah, berinteraksi dengan yang lain, dengan orang yang diam-diam saja, tidak mau berinteraksi, bersosial, hidupnya jauh lebih sulit. Baik itu dalam segala urusan hariannya ataupun dalam segala apa yang dilakukannya. Orang yang banyak silaturahim mudah saja urusannya. Kenapa? Karena pergi ke sini dia kenal dengan si fulan, pergi ke sana dia kenal dengan si fulan, pergi ke sana dengan si fulan. Ketika dia datang ke rumah sakit, rupanya dokternya pun dia kenal, maka enaklah komunikasinya. Ini kan rezeki. Terkadang Bapak Ibu, kalau dokter itu kita enggak kenal, bicara agak 5 menit, habis itu kita keluar. Sampai di luar kita pun kesal. Mengapa saya enggak nanya ini tadi, enggak nanya itu? Karena psikologi manusia ketika bertemu dengan orang asing, terkadang enggak betah dibanding bertemu dengan orang yang sudah biasa dia temui. Karena terkadang kita segan untuk bertanya. Nah, ketika kita banyak menjalin silaturahim dengan orang lain, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Nah, konteks rezeki di sini dalam bentuk kemudahan dalam segala urusan dan juga tentunya kemudahan dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-harinya. Ini yang pertama. Allah mudahkan rezekinya orang yang sentiasa menjalin silaturahim di dunia. Maka kalau Allah mudahkan urusannya di dunia, kelak di akhirat karena dia silaturahim, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan naungi orang itu di bawah arasy-Nya. Tanpa disadari Bapak Ibu, kita ikut majelis ini tujuannya selain menuntut ilmu, sebenarnya menjalin silaturahim. Karena saking seringnya kita bertatap muka, bertegur sapa, maka segala sesuatunya itu terasa hangat, ringan. Bahkan jauh lagi jamaah itu sudah manggil tuh. Kalau saya di luar, tentunya saya pakai baju koko. Kalau baju kaos jamaah enggak kenal. Banyak jamaah ketika lewat saya enggak kenal dia, Pak. Pakai baju kaos, kemudian pakai celana jin enggak pernah saya pakai. Karena takut saya jin nanti hilang celana. Ini saya pakai celana celana goyang lah. Nah, kalau di luar itu jarang sekali. Kecuali memang kalau sudah akrab betul, baru dia ingat. Bahkan kemarin saya lupa setempatnya, lama lah ibu tengok saya. Kemudian dia berani, Ustaz Wandi kan kata dia. Iya ibu sana. Ibu kan jemaah Nurul Yakin, saya bilang. Oh iya Ustaz katanya. Karena saya tanda wajahnya. Dan bapak ibu di luar ni saya tanda wajahnya nih. Makanya kalau saya nengok ke kanan biasanya yang terbayang itu Pak Matondang. Kalau enggak salah dia pindah kiri. Betul kan? Kalau ke kanan pasti kanan itu. Nah, minggu lalu beliau di sini. Sekarang sudah pindah pula. Sebenarnya itu bagus bagi Bapak Ibu. Karena itu menunjukkan nanti setiap tempat duduk kita ini akan bersaksi untuk kita. Jadi intinya apa? Silaturahim. Silaturahim mempermudah urusan dan mempermudah rezeki-rezeki kita. Yang kedua, wa yamuddu lahu fi ajalihi. Ajalnya dipanjangkan oleh Allah. Bisa ajal kita ini dipanjangkan oleh Allah? Maka dua pendapat para ulama. Yang pertama tidak bisa. Yang kedua bisa. Nah, ikhtilaf ini terjadi karena di dalam ilmu malaikat, kata malaikat ini orang dipanjangkan umurnya. Maknanya dipanjangkan umurnya, meskipun orang itu sudah tiada, hidup dia sepanjang masa. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, betul-betul umur itu yang ditambah. Karena ada namanya takdir mu'allaq. Itu pembahasan ulama-ulama akidah. Nah, boleh dipahami yang pertama, boleh dipahami yang kedua. Tapi
lebih banyak dibahas oleh para ulama, yang ditambah umur itu adalah keberkahan hidupnya. Karena kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya tapi amalnya tidak baik, maka itu syarrun nas, orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, amalnya baik, berkah, khairun nas, itulah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita inginkan, kita panjang umur, kemudian kita pun mendapatkan hidup berkah. Dan kita boleh minta dipanjangkan umur. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Allahumma sahil umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Dan berdoa seperti itu tidak tercela. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang bernama, Allahumma sholli ala Muhammad, tadi malam baru saya baca, kalau keliru nanti boleh diperbaiki. Anas bin Malik, kalau saya tak salah, Anas bin Malik itu umurnya sampai 103 tahun. Panjang umurnya. Karena mendapat doa dari Rasulullah SAW. Saya baca pula keterangan dalam sebuah kitab, Salman Al-Farisi itu ada dua versi. Ada dua versi. Yang pertama mengatakan umurnya 250 tahun. Yang satu mengatakan umurnya sampai 300 tahun. Artinya ini Salman Al-Farisi orang yang diberi panjang umur. Ada pula pendapat lain umurnya itu 150 tahun. Artinya meminta panjang umur kepada Allah dengan amal yang saleh, maka itu dibenarkan oleh para ulama kita. Nanti kita tengok nanti. Oh ya, di sini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur berarti mendapatkan keberkahan. Nah, ini katanya kebanyakan usia panjang umur yang kami perhatikan di kalangan sahabat ialah usia Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat pada usia 103 tahun. Asma binti Abu Bakar meninggal pada umur 100 tahun tanpa tanggal satu pun giginya. Giginya sehat sampai itu orang dan tidak pikun. Ini hebatnya. Nah, dalam keterangan lain, mengapa orang-orang itu, sahabat itu, dan banyak juga orang sampai sekarang yang tak pikun di usia 100 tahun, rahasianya karena senantiasa bersama Al-Quran. Keajaiban Al-Quran, i'jazul ilmi, mukjizat ilmiah, diteliti oleh banyak ilmuwan hari ini Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu selain yang kita sebutkan tadi keutamaannya, ke akhirat begini-begini, di dunia ternyata orang yang senantiasa membaca Al-Quran, saraf-sarafnya itu sehat, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sehat. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau kalian ingin diberi kekuatan hafalan, jauh dari pikun, kelupaan yang akut, yang parah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Itulah amalannya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apa amalan supaya tidak pikun Ustaz? Atau tidak, lupanya tidak begitu keras. Lupa keras, rupanya parah, maka banyak membaca Al-Quran. Tapi kalau banyak baca berita, makin stres sekarang Bapak Ibu. Macam-macam berita sekarang ni buat kita stres. Nah, penyair Hasan bin Thabit wafat pada usia 120 tahun. Setengah usianya di masa jahiliyah dan setengahnya lagi di usia setelah dia masuk Islam. Salman Al-Farisi yang meninggal pada umur 250 tahun. Umurnya panjang tapi berkah. Mengapa demikian? Karena Salman melanglang buana. Cerita Salman ini kan beliau orang Persia. Persia itu suatu masyarakat yang menyembah api keabadian, dan Salman ditugaskan oleh ayahnya raja, karena ayahnya raja, untuk menjaga api itu. Lalu kemudian Salman itu meninggalkan kerajaannya, pergilah mengembara mencari kebenaran. Dia pun masuk agama Kristen. Lalu setelah itu dia tak dapatkan kebenaran, dia pun cari lagi yang lain. Sampailah kemudian bertemu dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan salah satu yang diperintahkan oleh Allah. Fasiru fil ardi, berjalanlah engkau di muka bumi ini. Maksudnya berjalan ini apa? Ya silaturahim. Silaturahim bukan enggak mesti ke rumah teman kita saja. Kita jalan ke Turki misalnya. Itu membuat panjang umur itu, Bu. Membuat panjang umur. Mengapa membuat panjang umur, Pak? Karena pikiran fresh, segar. Orang yang pikirannya segar, menengok alam semesta terbentang ini, semangat hidupnya jauh lebih tinggi dibanding orang yang di rumah saja. Maka bapak-bapak kalau ingin ibu-ibu tu panjang umurnya, ajak jalan-jalan. Cantik cari durian kita ke Kampar Kiri Hulu, atau sekali-kali kita ke Sumbar, Masjid Al-Hakim. Nah, untuk apa? Untuk merefreshingkan pikiran ini agar hati, kalau hati senang itu anggota tubuh itu sehat. Tapi kalau hati sudah tak senang, apa saja itu menjadi buruk. Begitulah kehebatan orang yang melihat keagungan alam semesta ini. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mak khawatir saya nih habis ini ditagih sama bu ibu. Pak, mari kita jalan-jalan, kata istri sampai di rumah. Kata Ustaz Wandi tadi begitu. Kalau mau umur panjang kita bersama-sama, mari kita. Tak ada duit. Insya Allah ada. Nah, jadi itulah makna wa yamuddu lahu fi ajalihi. Ajalnya dipanjang silaturahim. Tengok masjid ini indah, tengok masjid sana indah, senantiasa melakukan safari. Kalau selama ini kan safarinya mungkin di Pekanbaru saja. Maka sekali-kali kita melakukan safari ke Sumbar. Karena saya tengok ada juga jemaah ini, dia berangkat 2-3 mobil aja. Yang lain juga pengen ikut, tapi tidak ada yang mengkoordinir. Akhirnya hanya dapat cerita. Oh, kami kemarin itu tidak fair namanya. Insya Allah nanti kita tagih Pak Ketua kita. Kapan kita jalan-jalan? Insya Allah. Baik, ini usulan saja. Diterima alhamdulillah. Tak terima alhamdulillah. Okey, baik. Asal saya diurus, siap. Okey, baik. Kalau enggak percaya Bapak Ibu, boleh dicek. Orang yang senantiasa menjalin silaturahim itu pikirannya tenang, kemudian hatinya tenang, kemudian selera makannya meningkat, itu membuat orang hidup sehat. Insya Allah. Gimana Pak Ilyas? Setuju? Insya Allah. Tak bisa lagi. Kami ni Ustaz kalau jalan-jalan kadang sekali 15 menit tu mampir kami Ustaz. Menunggu mencari kamar mandi. Maka itu bisa diatasi. Nanti cari bis yang ada kamar mandi di dalam. Sekarang ini sudah mudah semua, enggak ada yang sulit insya-Allah. Tapi kalaupun singgah, kita kan bukan terburu-buru, enggak dikejar waktu. Enggak ada mengejar kita ini. Karena kita sudah free insya-Allah. Maka yang bagi yang sibuk-sibuk sekali-kali luangkan waktu di sini. Ini yang poin pertama, orang yang menjalin silaturahim mendapat 2 keutamaan di dunia, yaitu rezekinya dilapangkan dan umurnya diberkahi. Di akhirat mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling besar. Ada satu hadis lagi Bapak Ibu, riwayat Imam Muslim. Jadi suatu ketika ada seorang melakukan safari silaturahim ke kampung tetangganya. Di tengah perjalanan orang ini dicegat malaikat. Malaikat yang menyerupai manusia. Lalu ditanya, "Aina turid?" Engkau mau ke mana? Dijawab oleh orang ini, "Uridu ila qaryatin ukhra." Saya ingin ke kampung sebelah. Apa tujuanmu ke sana? Saya ke sana menjalin silaturahim. Apa kata malaikat ini? Ketahuilah saat ini engkau sedang mendapatkan cinta Allah dan dicintai pula oleh para malaikat yang di langit. Itu karena silaturahim tadi. Jadi keutamaannya di dunia dan di akhirat mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, silakan ibu-ibu catat, wamra'atun mata zaujuha. Seorang perempuan yang suaminya telah meninggal. Berarti ini
maksudnya janda. Wa tarakalaha aitaman sigaran. Lalu anak ini atau suaminya ini meninggalkan anak yang masih kecil, berarti anak yatim. Faqalat, lalu perempuan ini berkata, la atazawwaju, aku tidak menikah, uqimu ala aitama, aku mengasuh anak-anak yatim ini, hatta yamutu, sampai mereka meninggal ataupun saya meninggal. Ini yang kedua. Jadi di sini tidak disebutkan duda, Pak. Di sini lama saya berpikir. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat statusnya, seorang laki-laki yang mengurus anaknya tanpa menikah, ini pilihan tentunya, pilihan, kata para ulama, pilihan. Kalau dia memilih menikah, boleh. Kalau tak memilih menikah juga ada keutamaannya. Jadi dua-duanya itu ada keutamaan. Menikah ada keutamaan, tidak menikah pun ada keutamaan. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah ini perempuan yang tidak menikah. Kenapa disebut perempuan? Karena banyak dari kalangan perempuan ini ketika suaminya meninggal lebih memilih hidup seorang diri. Tapi kalau laki-laki belum lagi, apalagi sudah. Tak usah di ujung, tak usah dilanjutkan. Belum lagi apalagi sudah. Nah, tapi terkadang hanya sebatas teori saja. Jadi kalau bapak ni cerita dia teori-teori saja. Jadi ibu-ibu aman insyaAllah. Jadi kalau perempuan, karena saya tengok ada jemaah kita ni bapak ibu, memang dia membesarkan anak-anak itu. Saya dulu ada kenal jemaah kita, entah ada di sini atau tidak, wallahu alam. Kemudian ibu ini sampai hari ini dapat kabar tidak menikah. Dia kemudian membesarkan anak-anak itu, anak-anak sudah menikah pula. Nah, status ini sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suaminya meninggal di usia yang muda. Anaknya masih kecil. Maka kemudian kelak orang itu, perempuan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat khusus baginya untuk dimanjakan, untuk diberikan keistimewaan yang luar biasa. Dan lama saya tengok syarahnya, saya cari ada enggak untuk laki-laki, ternyata tidak ada. Wallahu alam ya, ini keterbatasan ilmu saya. Nah, disebut di situ seorang perempuan yang meninggal suaminya dan membesarkan anaknya. Jadi ini pilihannya ibu-ibu ya. Kalau ada nanti yang di luar sana mendengar, berarti enggak boleh kami menikah Ustaz? Boleh. Kalau dia menikah boleh. Ada keutamaannya. Tapi lebih besar keutamaannya ketika dia tidak menikah. Kenapa? Di sini sebutkan tadi, karena Allah nanti akan letakkan dia di bawah aras, naungan arasnya, tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira bagi ibu-ibu yang baik di luar sana ataupun yang berada dalam pengajian kita, bahwasanya kelak ibu-ibu semacam ini Allah istimewakan mereka. Ini kabar gembiranya. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak ya. Untuk kita ternyata bagian ini tidak ada. Lalu kemudian dia mengatakan la atazawwaju uqimu ala aitama hatta yamutu au yarisumullahu. Karena Allah nanti akan berikan naungan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menjamu tamu. Orang yang menjamu tamu. Nah, menjamu tamu di sini ya, sebagaimana yang kita pahami ketika tamu datang ke rumah kita. Nah, itu kita jamu. Dan sebenarnya bukan hanya itu Bapak Ibu. Karena dalam hadis ini sebutkan wa ba'da sana'i ta'aman fa adafa daifahu wa ahsana nafaqatahu wa adna 'alaihi al-yatim wal miskin fa at'amahum liwajhillahi azza wa jalla. Orang yang memberi makan orang susah, membantu meringankan kehidupan orang susah. Mungkin hari ini banyak di antara jamaah kita yang mengulurkan bantuannya untuk rakyat Gaza. Mungkin saja untuk orang-orang yang di pedalaman, atau mungkin tetangga-tetangganya yang hidup susah. Sama maknanya ini. Menjamu itu tidak dipahami secara terlek, datang ke rumah dijamu. Bukan itu saja maknanya. Ketika tetangganya, anak tetangganya susah hidupnya, dia bantu. Kemudian ada orang kampungnya di sana susah hidupnya, dia bantu.
Ini bermakna menjamu mereka, meringankan urusan mereka. Dan ini disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya sama mukmin di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat mereka akan dilapangkan segala urusannya. Seperti apa lapangnya? Tengok di hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani an Jabir, dari Jabir qala man at'amal ja'i'a, siapa yang memberi makan orang yang lapar. Konteksnya zaman itu makan. Tapi kalau konteks sekarang bukan hanya makan, bisa jadi terputus sekolahnya. Mungkin saja ada sesuatu yang dia mungkin sakit, datang pula bapa ini memberikan bantuan. Konteks dahulu makan, karena kehidupan tidak seperti sekarang ini. Hatta yashba'a, sampai dia kenyang, sampai selesai urusannya. Azalallahu tahta zilli arsyihi, Allah akan naungi orang itu di bawah naungan arasnya. Inilah 3 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan Abu Syekh Al-Asfahani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 yang disebutkan Rasulullah ini, kalaulah seorang memiliki, melakukan di dunia, kelak di akhirat mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama tadi, orang yang menjalin silaturahim. Maka mudah-mudahan silaturahim kita ini terus terjaga sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. 2 yang kita dapatkan di dunia, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Panjang umur, diberkahi oleh Allah, nama kita selalu disebut-sebut. Ketika nama kita disebut-sebut, sekurang-kurangnya orang mengirimkan Al-Fatihah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Atuk Zulfan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Bapak Rizki. Siapa lagi yang sudah meninggal jamaah kita? Yang sudah meninggal kita kirimkan untuk mereka. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, inilah keuntungan kita saling bertatap muka tadi. Yang kedua, seorang perempuan yang menjaga statusnya sebagai janda sampai dia meninggal ataupun anak meninggal. Kabar gembira. Berbahagialah ibu-ibu, baik yang ada di dalam sini ataupun yang luar sana, mampu menghidupi mereka, mampu menjaga mereka, yang semestinya tugas seorang suami tapi dia ambil. Dalam satu hadis itu sebutkan, karena hadisnya agak panjang, biar saya bacakan di sini Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ana wa mra'atun saf'a'a khaddaini kahataini yaumal qiyamah wa au ama yazidu bil wusta was sababata wa mra'atun amat min zawjiha zatu mansibi wa jamalin habasat nafsa ala yatamaha hatta banu au matu. Kelak pada hari kiamat aku, ini kata Nabi ini, aku bersama wanita yang kedua pipinya kehitam-hitaman. Maksudnya ini kiasan, karena dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Karena sibuk bekerja tidak sempat berhias. Seperti ini memberi isyarat dengan jari tangan dan telunjuknya. Seorang wanita janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai kedudukan dan berwajah cantik. Ia menahan dirinya tidak menikah untuk merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa atau meninggal. Dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda setelah suaminya meninggal. Maka kemudian Ummu Darda tidak menikah lagi. Dia mengurus anak-anaknya itu sampai belum meninggal. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Keutamaan yang Allah berikan kepada seorang perempuan yang menjaga statusnya sebagai janda sampai meninggal tadi. Yang terakhir, melapangkan segala urusan
tetangganya atau menerima tamu bagi yang datang ke rumahnya. Wallahu alam bisawab. Boleh? Ada yang bertanya? Satu atau dua orang? Tafadhol. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau dia menikah lagi gimana Ustaz? Kan begitu. Nanti siapa suaminya di akhirat? Iya, pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Siapa suami seseorang wanita yang menikah lebih daripada satu? Hadis riwayat Abu Daud. Ummu Salamah berkata, para wanita ada yang menikah 2 atau 3 atau 4 kali saat di dunia. Lalu dia wafat dan masuk surga bersama para suaminya. Siapakah menjadi suaminya di surga? Nabi bersabda, wahai Ummu Salamah, istri tadi diberi pilihan, maka ia memilih suami yang paling baik akhlaknya. Jadi dipilihlah nanti yang paling baik akhlaknya. Kalau laki-laki, ada yang mengatakan ini pendapat. Kalau laki-laki juga memilih yang paling baik akhlaknya. Ada pendapat begitu. Ada pendapat lain, dia tetap pakai semuanya. Wanita itu berkata, wahai Tuhanku, apa yang tersenyum nih? Suami terbaik akhlaknya bagiku di dunia, maka nikahkan aku dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, istri-istri Nabi itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena suami terakhirnya lah yang akan menjadi suaminya di surga kelak. Dan kalaupun seandainya sempat di dunia ini 2 atau 3 suaminya, karena jalan takdirnya demikian, maka wanita itu memilih yang paling baik akhlaknya, yang paling rajin ke masjid lah. Kalau duduknya di depan tentu di sini dia. Yang paling banyak ibadahnya. Insya-Allah. Baik, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah ada sekali pertemuan lagi. Baru kemudian masuk kitab bab orang-orang yang perkaranya ditangguhkan. Jadi nanti orang sudah selesai diperiksa semua, dia belum juga lagi diperiksa. Sementara dia menanti-nanti akan diperiksa, terus menanti-nanti. Ada 4 perkara penyebabnya. Kalau 4 perkara itu belum dilakukan, maka dia tidak akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di situ penting untuk menentukan kedudukan nanti di surga ke dia ataupun masuk neraka. InsyaAllah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Sebelum kita tutup, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bisu'il khatimati was saqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajala minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.